Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Rida dengan NIM 19223198. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum mata kuliah survei konsumsi pangan di Dietary Assessment for Breastfed Children. Yang pertama adalah latar belakang. Periode 6-23 bulan merupakan fase kritis tumbuh kembang anak karena empasi yang tepat menentukan kecukupan energi dan zat gizi makro serta berpengaruh pada risiko stunting, infeksi, dan perkembangan kognitif. Namun, praktik MPASI di Indonesia masih belum optimal. Cakupan indikator ICF seperti MDD, MMF, dan MAD masih rendah di berbagai wilayah. Meski pangan Indonesia beragam, pemanfaatannya untuk MPASI sering terbatas akibat kurangnya pangan hewani, buah, sayur tetap pengaruh pengetahuan ibu dan kondisi ekonomi. Analisis recall konsumsi anak dengan indikator ICF penting untuk menilai pola makan dan merumuskan intervensi gizi yang sesuai konteks lokal. Selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah yang pertama, apakah pola konsumsi anak berdasarkan recall harian memenuhi kriteria MDD? Yang kedua, apakah frekuensi makan responden memenuhi kriteria MMF atau MMFF sesuai umur dan status ASI? Yang ketiga, apakah kombinasi keduanya mencapai MAD sehingga menunjang status gizi yang optimal di kelompok umur 6-23 bulan? Tujuannya mendeskripsikan pola konsumsi anak 6-23 bulan berdasarkan data recall harian. Yang kedua, mengukur pemenuhan indikator MDD, MMF, dan MMFF. Yang ketiga, menentukan apakah proporsi anak memenuhi MAD. Lalu untuk metode penilaian konsumsi pangan, penilaian konsumsi pangan pada praktikum ICF menggunakan metode recall 1 kali 24 jam dengan mewawancarai ibu untuk mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi anak dalam 24 jam terakhir. Data disusun dalam bentuk tabel dan jenis pangan tanpa analisis zat gizi, lalu digunakan untuk menilai indikator ICF yaitu MDD, MMF, MMFF, dan MAD. MDD dihitung dari jumlah kelompok pangan 8 kelompok, MMF dari frekuensi makan sesuai usia dan status ASI, MMFF untuk anak non-ASI, dan MAD dari kombinasi ketiganya. Untuk waktu dan tempat penilaian, pengumpulan data dilakukan pada Sabtu 25 Oktober 2025 menggunakan indikator ICF untuk menilai pola konsumsi pangan dan pemberian ASI secara kualitatif. Wawancara dilakukan online via Zoom karena keterbatasan waktu dan jarak dengan panduan kuesioner ICF agar data tetap sistematis dan valid. Lalu untuk identitas responden, anak bernama Walude Rizkiana Zulfa, tanggal lahirnya 5 April 2024, usianya 1 tahun 6 bulan atau 18 bulan, jenis kelamin perempuan dengan nama ibu Afida. Lalu pertama yang dilakukan adalah merecall untuk asupan anak tersebut dan berikut adalah tabel hasil dari 24 jam food recall-nya. Lalu wawancara selanjutnya adalah menanyakan dari kuesioner ICF. Yang pertama ada form pertanyaan pemberian makan segera setelah lahir. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah anak pernah diberikan ASI? Jawabannya iya. Yang kedua, setelah dilahirkan dalam kurun waktu berapa lama anak mendapatkan ASI pertama? Dalam kurun waktu 7 jam. Dan untuk pertanyaan ketiga, dalam kurun waktu 2 hari setelah kelahiran, apakah anak pernah diberikan makanan atau minuman selain ASI? Jawabannya tidak. Lalu ada form pertanyaan pemberian ASI dan susu botol saat ini. Pertanyaan pertama, apakah anak diberikan ASI kemarin? Jawabannya iya. Yang kedua, apakah anak diberikan minuman dari botol dengan dot kemarin? Jawabannya juga iya. Lalu berikutnya adalah form pertanyaan tentang cairan dan juga form pertanyaan makanan setengah padat dan makanan padat. Selanjutnya, setelah diwawancara dengan kuesioner ICF, dilakukan analisis kelompok pangan responden. Yang pertama, dengan minimum dietary diversity atau MDD, dari 8 kelompok pangan, anak memenuhi 6 kelompok pangan. Lalu untuk minimal meal frekuensi atau MMF, untuk solid, semi-solid, dan lunaknya memenuhi, dan minimal 3 kali pemberiannya juga memenuhi. Selanjutnya, untuk minimum milk feeding frekuensi atau MMFF, indikator MMFF tidak digunakan karena anak masih menerima ASI. Sesuai panduan WHO 2021, MMFF hanya diterapkan pada anak 6-23 bulan yang tidak disusui untuk menilai frekuensi pemberian susu alternatif. Lalu untuk perhitungan dengan minimum acceptable diet atau MAD, hasil perhitungan menunjukkan anak memenuhi indikator MAD dengan MDD dan MMF masing-masing bernilai 1, totalnya 2 skor. Menandakan pola makan yang sesuai untuk anak yang masih disusui. Anak mendapat variasi pangan cukup dan frekuensi makan sesuai usia. Menurut WHO 2021, pencapaian MAD menunjukkan kecukupan gizi dan praktik pemberian makan yang baik untuk mendukung pertumbuhan optimal serta mencegah malnutrisi.
Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan metode YCF. Kelebihannya dapat menilai pola makan anak 6-23 bulan dengan indikator WHO, MDD, MMF, dan MMFF. Mudah diterapkan lewat 24-hour recall, cocok untuk survei besar dan pemantauan rutin. Hasil bisa dibandingkan antar wilayah dan waktu. Untuk kekurangannya, bergantung pada ingatan responden dan rentan bias. Hanya mencakup pola makan 24 jam terakhir, tidak menilai faktor luar seperti infeksi dan sosial ekonomi. Praktik baik belum tentu mencerminkan status gizi optimal dan perlu dikombinasikan dengan data gizi dan kesehatan lainnya. Untuk kesimpulannya, hasil penilaian ICF pada anak usia 18 bulan menunjukkan bahwa pola makan telah memenuhi indikator MDD dan MMF, sehingga mencapai kriteria MAD sesuai WHO 2021. Anak memiliki pola makan teratur dengan variasi dari 6 kelompok pangan serta asupan ASI dan susu formula yang cukup. Metode ICF ini efektif menilai kecukupan konsumsi anak usia 6-3 bulan, meski keragaman pangan, terutama dari sumber protein nabati dan buah, masih perlu ditingkatkan. Edukasi bagi orang tua tentang variasi dan frekuensi makan sesuai usia penting untuk mendukung tumbuh kembang optimal. Untuk sarannya, orang tua disarankan menjaga keragaman MPASI dengan menambah sumber protein nabati, buah, dan sayuran agar kebutuhan gizi anak terpenuhi, serta mempertahankan frekuensi makan dan susu sesuai pedoman WHO. Penelitian lanjutan dengan responden lebih banyak diperlukan untuk memperoleh gambaran pola konsumsi anak yang lebih representatif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.